Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5510. Instruksi penting. Dunia kekacauan. Desa tempat tinggal Gowa dan yang lainnya berada. Dikelilingi oleh rumah-rumah kayu, sejumlah besar pembudidaya hantu berkumpul di sini, tampak makmur. Setelah memasuki dunia kekacauan, para pembudidaya hantu ini terus menanam rumput kematian di sekitar lereng bukit. Ini adalah misi dan tugas mereka. Setelah sekian lama, lereng bukit di sekitar desa kini dipenuhi rerumputan mati yang subur, dan bintang-bintang bersinar bagaikan bintang di malam yang gelap. Rumput kematian adalah tanaman khusus di dunia bawah, yang mengandung udara kematian. Nafas dunia bawah yang dipancarkan oleh rumput mati ini tidak hanya dapat memberikan budidaya kepada para penggarap hantu ini, tetapi juga memberikan sejumlah besar nafas dunia bawah di dunia bawah. Dunia yang kacau. Pada saat itu, bahkan setelah Qin Chen meninggalkan dunia bawah, nafas dunia bawah di dunia yang kacau akan terus mengalir, dan dapat diintegrasikan dengan nafas dunia yang di laut kosmik. Pada saat ini, sekelompok penduduk desa pembudidaya hantu sedang menggunakan cangkul spiritual untuk menggemburkan tanah di lereng bukit di kejauhan. Xiao Xiao dan Goudan juga ada di sini memegang cangkul spiritual. Meski karena status kultivasi mereka tidak perlu bekerja sama sekali, mereka tetap melakukannya sendiri. Dalam kata-kata mereka, kehidupan yang begitu indah diberikan oleh Tuan Qin Chen, dan mereka harus membayar tenaga dan kontribusi mereka sendiri kepada Tuan Qin Chen. Di samping mereka berdua, Molly berdiri di sini dengan hormat, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Di kejauhan, sekelompok penduduk desa penggarap hantu melihat ke arah sambil bekerja, banyak berbicara. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Siapa tahu, ku dengar dia datang ke sini untuk mencari Xiao Xiao. Sekarang Xiao Xiao sudah berkembang dengan baik, dia bekerja dengan orang dewasa. Konon dia sangat populer. Tapi orang ini sepertinya bukan orang baik. Yang bisa hidup di dunia kecil ini adalah orang dewasa itu, jangan bicara omong kosong. Seseorang berbisik. Molly mendengarkan kata-kata semua orang dengan ekspresi malu. Adik, aku tidak tahu apa yang aku katakan tadi, kata Molly gugup. Kakak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu dapat berbicara dengan kakak. Selama kakak memintaku melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Kakakmu dan aku berteman, dia pasti akan membantu urusanku. Molly buru-buru berkata. Memintanya untuk memohon pada Qin Chen lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ya. Xiao Xiao memandang Molly dengan curiga, aku bukan anak kecil lagi. Aku pernah melihatmu sebelumnya, dan kamu sama sekali tidak mendengarkan perintah kakak. Molly berkata. Teman, Qin Chen dan aku adalah teman. Molly buru-buru menjelaskan, teman adalah hubungan di mana kamu tidak harus mematuhi perintah. Dia tersenyum dengan kebingungan di wajahnya dan mengedipkan matanya yang besar, tetapi kamu tidak terlihat sebaik kakak tertua saya, dan kultivasi kamu tidak sebaik kakak tertua saya. Bagaimana kamu bisa berteman dengan kakak tertua saya? Molly. Saya. Dia ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya diam-diam mengambil cangkul spiritual. Saya tidak percaya Demon Qin dapat menaklukkan gadis kecil ini. Tidaklah cukup bagi saya untuk memintanya melakukan bantuan. Saya, Demon Li, harus memindahkannya. Molly berkata dalam hati, dan mulai bekerja keras, berkeringat banyak. Pada saat ini, daerah Guimingshan, Qin Chen terbang dengan cepat.
Segera, di depan Qin Chen, sebuah gunung besar muncul dalam kegelapan. Gunung ini sangat megah dan besar, seperti pilar surga, berdiri di antara langit dan bumi. Memancarkan aura yang berdebar-debar. Dan ini adalah Gunung Guiming. Qin Chen sekilas mengenalinya. Gunung Guiming di depan Anda saat ini seperti pagoda besar, lapis demi lapis, dengan aura tak berujung, sangat megah. Siapa di antara kalian yang akrab dengan Gunung Guiming? Qin Chen bertanya kepada semua orang di dunia yang kacau ini. Semua orang terkejut. Sejujurnya, mereka yang bisa dipenjara di keramba laut mati pada dasarnya tidak memiliki banyak kontak atau hubungan dengan para jenderal di bawah komando 4 Kaisar Agung saat itu. Dan mereka yang terkait pasti tidak akan dipenjara. Melihat semua orang terdiam, Wan Gu Mingzu sangat gembira, dan bergegas keluar. Tuan Muda Chen, bawahan saya pernah ke Gunung Guiming sebelumnya, dan mereka telah jatuh di dekat sini. Jadi mereka cukup akrab dengan tempat ini. Oh. Qin Chen mengangguk, kalau begitu, ikutlah denganku. Baiklah, bawahanku akan menurut. Wangu Mingzu berkata dengan penuh semangat, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Qin Chen. Pada saat ini, Wangu Mingzu tidak lagi merasa lemah seperti ketika dia baru saja menangkap Raja Hantu Sesenming. Dia penuh dengan aura hantu, dan auranya sangat terkendali dan kuat. Dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Belum lagi, setelah melahap sebagian asal-usul Kaisar Agung, Wangu Mingzu kini telah menyentuh ranah Kaisar Kuasi, dan ada aura samar Kaisar Kuasi yang terpancar dari tubuhnya. Megah. Namun, setelah muncul di samping Qin Chen, Wangu Mingzu segera tampak seperti seorang pelayan, berdiri di belakang Qin Chen, berlutut, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Seperti seorang budak tua. Tuan Muda Chen, Anda berjalan di depan, dan bawahan Anda akan mengikuti di belakang, kata leluhur Wan Gu Ming dengan hormat. Qin Chen mengerutkan kening dan memandang Wan Gu Mingzu. Wan Gu, apakah ini perlu? Tentu saja perlu. Wan Gu Mingzu buru-buru berkata. Kaisar mayat hidup juga merupakan pembangkit tenaga listrik veteran, dan orang biasa bisa tidak melihatnya sama sekali. Baginya, jika kamu tidak datang kepadanya, jika kamu tidak menunjukkan temperamenmu, Chen Shao, aku khawatir kamu akan dibenci oleh orang ini, dan aku tidak tahu seberapa kuatnya Qin Chen. Tapi dia tidak banyak bicara. Dia bergoyang dan langsung menuju Gunung Guiming, sementara Wan Gu Mingzu mengikutinya. Segera keduanya datang, tiba di depan Gunung Guiming. Sebelum Qin Chen sampai dekat, sebuah nafas datang, dengan sedikit kewaspadaan. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan seperti ini di dunia bawah. Pada saat ini, sebuah teriakan datang, beranikah kamu bertanya siapa yang ada di sini? Tempat ini milik Gunung Ming, dan itu adalah wilayah Tuan Kaisar Mayat Hidup, kalian berdua. Sombong. Sebelum subscribe channel Dongeng Donghua. Pihak lain selesai berbicara, Wan Gu Mingzu, yang seperti budak di sampingnya, maju dengan marah, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan berteriak keras. Dengan niat membunuh yang tak ada habisnya naik ke langit. Kamu adalah penjaga gerbang kecil, bagaimana? Anda bisa berbicara dengan kami, orang dewasa. Yang saya cari adalah Kaisar Abadi, di mana yang lainnya? Biarkan dia keluar secepatnya menemui tuan kita, dan beritahu dia sesuatu yang penting. Wan Gu Mingzu sombong, matanya menghina, dan dia memandang ke depan dengan jijik. Pesan. Ketika orang-orang di kehampaan mendengar kata-kata leluhur Wan Gu Ming, wajah mereka tiba-tiba berubah warna. Kata-kata ini bukanlah sesuatu yang berani diucapkan oleh orang biasa. Kaisar Abadi adalah orang yang mengendalikan tempat ini. Dia adalah jenderal di bawah permaisuri Ming Yue pada saat itu, tetapi sekarang meskipun Ming Yue adalah jenderal, permaisuri Nyonya Yue telah hilang selama bertahun-tahun. Dan tampaknya ada rumor kematiannya. Namun, kekuatan Kaisar Abadi saja sudah cukup untuk merajalela di area ini.
Tapi orang di depanku tidak hanya berperilaku arogan, tetapi juga memiliki sikap mendominasi, dan bahkan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Menginstruksikan kepada Tuan Kaisar mayat hidup, yang sangat berharga sebagai Kaisar mayat hidup, yang dapat menggunakan perintah untuk menghadapinya. Aku tidak tahu siapa kalian berdua. Dalam sekejap, sesosok muncul di kehampaan, memancarkan kekuatan transenden dari puncak alam ilahi yang maha melihat dengan sedikit kewaspadaan, tetapi nadanya lebih hormat. Dan dengan arogansi dan dominasi seperti itu, lawannya adalah kemungkinan besar tidak sederhana. Puncak tingkat pertama dan kedua terpisah, dan kamu pantas mengetahui nama kami. Wangu Mingzu menyipitkan mata ke pihak lain, menunjukkan rasa jijik dari tulangnya. Bukan karena dia bertingkah seperti ini, tapi dia selalu terbiasa. Lagi pula, dia juga salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah Kaisar Netherworld saat itu. Dan bawahannya memiliki beberapa transendensi tingkat ketiga, bagaimana dia bisa peduli dengan transendensi puncak tingkat kedua? Ini. Ekspresi terpisah puncak kedua ragu-ragu. Apa? Mengapa kamu tidak bergegas dan memberitahu Kaisar Abadi untuk menyambut kami orang dewasa? Kami orang dewasa tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, jadi cepatlah pergi. Wan Gu Mingzu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Ledakan. Ada aura hantu samar keluar dari dirinya. Aura ini seperti lautan luas, terus naik dan turun, menutupi 2 tingkat transendensi di depannya dalam sekejap. Dalam sekejap, asal-muasal tubuh pria ini seakan-akan mengeras. Aura kematian yang mengerikan. Warna pria itu tiba-tiba berubah. Kekuatan ini cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Dengan kata lain, dia setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik puncak 3 tingkat, atau bahkan pembangkit tenaga listrik puncak 3 tingkat. Dan pria sekuat itu ternyata hanyalah pengikut dari pemuda di hadapannya. Siapa sebenarnya pria tersebut? Kaisar tertinggi mana yang merupakan keturunannya? Atau kaisar? Memikirkan hal ini, pria itu tiba-tiba berubah warna. Tunggu sebentar, semuanya, saya akan pergi dan memberitahu Tuhan segera. Sosok pria itu berkedip-kedip dan menghilang tiba-tiba. Hei, Tuan Chen, bagaimana kinerja bawahanmu tadi? Setelah pria itu pergi, leluhur Wan Guming langsung tersenyum tersanjung. Tidak apa-apa. Qin Chen terdiam. Apakah tidak apa-apa? Wangu Mingzu tertegun, seolah-olah dia memahami sesuatu. Dia berkata, Tuan Muda Chen, jangan khawatir, bawahan mengerti, dan nanti bawahan akan tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang Anda pahami? Qin Chen memandang leluhur Wan Guming dengan heran. Sekarang, kembali ke Gunung Ming. Detasemen itu telah sampai ke kedalaman Gunung Guiming, berlutut dengan hormat di depan aula besar. Ada apa? Sebuah suara gemuruh datang dari dalam aula. Tuan Hui Kaisar mayat hidup, 2 orang datang dari Gunung Guiming, mereka berkata ingin bertemu denganmu, dan menyuruhmu melakukan sesuatu yang penting. Pria itu tidak berani lalai, dan buru-buru menjelaskan masalah sebelumnya. Oh, 2 orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Suara Kaisar Zun yang mati penuh keraguan, dan matanya menyipit. Ya, tapi kedua orang ini sangat mengesankan. Hanya karena basis budidaya petugas setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat detasemen tingkat ketiga, kemungkinan besar mereka adalah detasemen puncak tingkat 3. Saya khawatir asal-usulnya luar biasa. Pria itu buru-buru menundukkan kepalanya. Hah, latar belakang yang luar biasa. Saya telah duduk di sini selama bertahun-tahun, dan bahkan jika Permaisuri Mingyue pergi, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikirim oleh kucing atau anjing. Katakan sesuatu padaku. Itu konyol. Kaisar Abadi mencibir, beberapa hari yang lalu dunia bawah berada dalam kekacauan setiap hari, tetapi ada beberapa rumor, apakah 2 orang ini dari Wu Yue Mingdi dan Xidian Yandi?
Sebagai seorang kaisar mayat hidup, meskipun dia belum pernah ke Laut Mati, dia masih memiliki beberapa pendapat tentang beberapa orang besar di dunia bawah. Pahami informasinya. Wajar untuk mengetahui bahwa konon terjadi beberapa gejolak di negeri Laut Mati beberapa hari yang lalu, yang membangkitkan murka Kaisar Wu Yue Hades dan Kaisar Yan dari 10 kuil. Bahkan ingin memblokir banyak wilayah dunia bawah. Untuk penyelidikan yang ketat. Dan kedua orang ini, mungkinkah mereka yang mengumumkan perintah Wu Yue Mingdi dan yang lainnya? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.